Hari ini saya akan berbicara tentang supremasi Kristus atas majelis pendidikan Kristen. Karena itu konsentrasi yang akan kita lihat itu ada di dalam kitab Kolose. Saudara, mari kita membuka Kolose pasal yang pertama, ayat ayat ke-15 sampai ayat yang ke-20. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu membaca ayat yang genap, supaya kita sama-sama membaca firman ini dan membawa pulang firman ini ya. Firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang pertama ayat yang ke-15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Lalu pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-16 dan 17, firman Tuhan berbunyi, karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Bagian terakhir, pasalnya yang ketiga, saya akan membacakan ayat yang ke-23 dan 24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang membaca firman Tuhan dan yang memelihara, yaitu menaruhnya dan yang melakukan dalam keseharian kita. Bapak Ibu, kalau kita membaca Mazmur 19, kita menemukan paparan yang sangat lengkap yang digambarkan oleh pemazmur tentang teologi penciptaan. Dikatakan di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama bahwa langit itu menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala itu juga menyampaikan bagaimana Allah berkarya atas ciptaannya. Saudara, di dalam Mazmur 19 ayat yang pertama, kita menemukan bahwa apa yang Allah lakukan saat Dia menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, Allah menaruh dalam ciptaannya itu kemauan dan kemampuan untuk memuliakan Dia. Saudara, ini perkara yang sangat penting sekali. Karena kalau kita menemukan di dalam kitab Roma, setelah manusia jatuh di dalam dosa, kemauan dan kemampuan itu tidak ada di dalam diri manusia yang berdosa untuk memuliakan Allah sebagai penciptanya. Itu sebabnya pada waktu Mazmur 19 ditulis, pemazmur mau mengatakan bahwa ciptaan yang diciptakan oleh Allah dengan keberadaan dan karakternya itu diberikan kemampuan dan sekaligus kemauan untuk memuliakan penciptanya. Itu sebabnya kita menemukan gambaran itu di dalam diri Adam dan Hawa. Pada waktu dia berada di Taman Eden dan dia diberikan oleh Tuhan mandat kebudayaan supaya dia mengelola seluruh alam ini, supaya oleh dia alam yang diberikan untuk dikelola itu memuliakan Allah kembali.
Saudara, Adam dan Hawa diberikan kemauan dan kemampuan sampai dia memberikan nama dari binatang-binatang yang diciptakan, dan dari nama itulah maka kita memanggil nama binatang itu. Tetapi saudara, kitab suci tidak berhenti. Kitab suci menjelaskan bahwa pada waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka apa yang harusnya diberikan oleh ciptaan kepada penciptanya, yaitu kemuliaan yang harus diberikan, maka mereka tidak mampu lagi. Saudara bisa perhatikan, ketidakmampuan itu dimulai dari keluarga, yaitu keluarga Adam dan Hawa. Lalu setelah keluarga Adam dan Hawa, lalu anak-anaknya Habil dan Kain, dalam dunia kerja, mereka juga tidak mampu untuk memuliakan Allah di dalam dunia kerja mereka. Sehingga jelas sekali, dosa membuat keluarga dan dunia kerja yang dikerjakan oleh manusia, itu tidak lagi untuk mengembalikan kemuliaan Allah di dalam segala keberadaannya. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau kita membaca kitab Kolose, kita menemukan satu catatan yang oleh Rasul Paulus ditulis dengan sangat baik sekali. Saudara, di dalam pasal yang pertama, dia jelaskan bahwa oleh dialah, di dalam ayat yang ke-20, ia telah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara, Paulus menyampaikan keunggulan Kristus, supremasi Kristus, karena dia adalah pencipta. Dialah yang utama dari seluruh ciptaannya. Dan sebagai pencipta, lalu dia melakukan satu perbuatan untuk menolong ciptanya yang sudah berdosa. Dan di dalam ayat yang ke-20 dikatakan, oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya. Saudara, kitab Kolose mau menceritakan bahwa Kristuslah yang memungkinkan manusia yang tidak lagi punya kemauan dan kemampuan untuk memuliakan Allah, dikembalikan, diberikan lagi untuk dapat mempunyai kemauan dan juga sekaligus kemampuan untuk memuliakan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita membaca di dalam pasalnya yang ketiga, Paulus mengatakan bahwa sekarang keluarga bisa kembali memuliakan Allah. Lalu dunia kerjamu bisa kembali untuk memuliakan Allah. Karena itu ayat-ayat yang tadi kita baca, bahwa segala sesuatu yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Kemampuan dan kemauan itu sekarang ditaruh lagi oleh Allah melalui Yesus Kristus dalam kehidupan orang-orang yang ditebus. Itu sebabnya Paulus mengatakan sekarang, dari keluarga yang telah rusak pada waktu Adam dan Hawa, lalu dunia kerja yang juga sudah rusak, Allah kembalikan melalui keluarga dan dunia kerja lagi untuk memuliakan Tuhan. Dan bagaimana kemuliaan Allah atau supremasi Kristus itu sungguh-sungguh nyata melalui ciptanya, Paulus bilang bahwa kita harus melakukan dengan mata yang tertuju dengan perkara yang di atas. Saudara, saya pernah satu deretan dengan penumpang pada waktu naik pesawat, dan penumpang itu 2 orang di samping saya ternyata mereka 2 itu adalah hamba Tuhan. Waktu saya mulai say hello, berkenalan, lalu kemudian saya diam karena mereka berdua berbicara. Lalu pada waktu makan siang karena pramugari berikan makanan, lalu kita mulai ngobrol. Saudara, hamba Tuhan ini tidak tahu saya pendeta juga. Dia tidak tahu saya hamba Tuhan. Tetapi yang menarik saudara, dia langsung bilang sama saya, kamu kalau memang hidup di dunia ini, jangan cuma pikirkan perkara yang di bumi, yang remeh-temeh. Kamu harus memikirkan perkara yang di atas, di mana Kristus mau. Wah saudara, saya dikuliahin saudara. Dia ngomong banyak, saya aja gitu ya. Karena saya memang gak memperkenalkan diri sebagai hamba Tuhan atau pendeta. Tapi saya senang saudara. Saya pikir biarin. Dia ngomong banyak. Wah dia ngomong berapi-api. Saya tahu kalau dia ngomong berapi-api itu berarti pendeta Pentakosta saudara. Pendeta dengan aliran-aliran seperti itu. Wah luar biasa. Kalau pendeta Protestan mau ngomong aja pelan-pelan.
Percaya gak lu sama Kristus? Gitu kira-kira ya. Tapi ini semangat saudara. Begitu dia sudah selesai, baru kemudian saya bilang, Pak, apa yang Bapak ngomong bagus sekali. Saya akan ikutin. Yaitu memikirkan perkara yang di atas. Saudara, kadang kita bisa terjebak dengan perkara-perkara yang bersifat rutinitas. Beberapa waktu Pak Handi memberikan saya kepercayaan bawa firman, Pak Handi cerita, MPK sebagai organisasi yang dibangun dan dibentuk sudah lama. Dalam perjalanannya bisa saja nggak maksimal. Dan berputar-putar di dalam dunia organisasi yang berhubungan hanya dengan iuran gitu. Kamu nggak bayar iuran, yang ini bayar iuran. Kira-kira seperti gitu ya. Maaf kalau saya salah ya Bapak Ibu ya. Tetapi seringkali kita punya ada di putaran-putaran seperti itu. Tetapi apakah kita memikirkan apa sih yang Kristus mau kalau saya ada di MPK? Apa yang Kristus inginkan pada waktu saya ada di MPK? Saudara, kitab Injil memberikan kepada kita catatan apa yang ada di dalam pikiran Kristus. Pada waktu dia melihat orang banyak, kitab suci berkata, tergeraklah hati Yesus. Saudara, kalau engkau memikirkan perkara yang di atas, maka engkau mempunyai kepekaan untuk melihat orang-orang yang engkau akan layani melalui yayasan-yayasan Kristen yang menjadi bagian di dalam kerja kita. Sehingga di sana orientasi kita adalah orientasi yang Kristus mau, yaitu manusianya. Sehingga belas kasihan itu sungguh-sungguh berkobar-kobar dalam pelayanan kita. Dan pada waktu itu ada di dalam diri kita, maka kita bisa dengan kepekaan melihat apa yang harus saya kerjakan di dalam organisasi MPK ini. Sehingga saya tidak berkutek-kutek di sana. Dan saya tidak berputar-putar hanya di dalam urusan-urusan administrasi. Bukan berarti tidak penting. Paulus bilang bahwa yang kamu cuma ributin makan dan minum itu adalah perkara-perkara sehari-hari kamu. Tetapi perkara sehari-hari kenapa menjadi mendominasi dalam hidup percayamu? Justru engkau harus melihat apa yang Kristus pikirkan. Karena itu pikirkanlah perkara yang di atas. Saudara, teologi yang benar adalah teologi dari atas ke bawah. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, itu yang kita lakukan. Bukan dari bawah ke atas. Karena kalau dari bawah ke atas kita tidak pernah bisa menangkap apa yang Allah mau. Pada waktu Allah melihat orang banyak, dia tergerak untuk melayani mereka. Saudara, pada waktu Yesus mau masuk ke dalam jalan Via Dolorosa, saat dia melihat Yerusalem, saudara, dia menangis. Kenapa menangis? Karena ada begitu banyak orang yang belum mengerti anugerah keselamatan dari Allah melalui dirinya. Sehingga dia menangis karena orang-orang ini bebal sekali. Saudara, kita menemukan orang-orang ini yang sangat banyak di dalam perjalanan pelayanan kita. Tetapi kalau kepekaan dan juga beban untuk melihat supaya Kristus disampaikan, maka inilah yang akan menjadi kekuatan untuk kita memikirkan perkara yang di atas. Saudara, beberapa waktu saya sama istri berlibur dan saya berkunjung ke Sekolah Alkitab Asia Tenggara. Karena saya punya kakak ipar ada di sana sebagai dosen. Lalu saat saya lagi berjalan sama keponakan, tiba-tiba nama istri saya dipanggil sama seorang wanita. Lalu kami cari-cari siapa yang panggil. Ternyata ada seorang pemudi yang dahulu itu adalah murid daripada istri saya. Karena istri saya mengajar di salah satu sekolah Kristen yang cukup besar. Lalu dia bilang sama istri saya, "Hey, Ibu masih kenal saya gak?" "Oh, kenal. Kamu adalah ini namanya." "Oh, betul. Wah, Ibu nih hebatnya kalau ingat nama." "Iyalah, karena kamu memang di kelas spesial orangnya." Maksudnya punya sesuatu yang membuat saya bisa ingat. Lalu istri saya tanya, "Kamu sekarang studi di mana?" "Ibu," dia bilang, "sekarang saya studi di Sekolah Alkitab." "Oh ya?" Wah, istri saya senang sekali. Kenapa? Karena dia bilang dia sekolah Alkitab dan sekarang dia mengambil program S2-nya. Dan sebentar lagi kalau selesai dia mau ambil S3-nya. Saya bilang sama istri saya, "Wah,
kamu guru kalah sama murid ya. Kata istri saya, enggak, kenapa? Karena saya senang kalau anak murid ini maju. Karena dia sekarang jadi hamba Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah keliru atau kebetulan menghadirkan sekolah Kristen Kalam Kudus di bumi Indonesia. Dan sekolah Kristen Kalam Kudus, sekolah Kristen di Indonesia adalah sekolah Kristen yang mempunyai wadah yang sangat efektif untuk sungguh melihat apa yang dipikirkan Allah untuk mereka. Sehingga pemikiran-pemikiran yang jitu, pemikiran-pemikiran yang efektif, pemikiran-pemikiran yang brilian itu harus masuk ke dalam program kita. Saudara, Pak Handi bilang sama saya, Pak Heri, saya kasih visi misi. Saudara, Pak Handi memang jago kalau visi misi, saudara. Jago dia. Dia kalau sudah paparkan itu, kita hamba Tuhan suka melongo, saudara. Maksud saya, Tuhan kasih dia hikmat. Tapi waktu saya coba hayati visi misi, saudara, kalau visi misi ini benar-benar terlaksana dengan baik, saya percaya ini menjadi organisasi Kristen yang merangkul banyak yayasan Kristen. Yang mungkin dahulu agak antipati karena selalu berhubungan dengan iuran saja. Tidak ada sesuatu yang sangat real untuk memajukan yayasan sekolah kami yang sedang kolaps. Saudara, Paulus bilang, pikirkanlah perkara yang di atas. Sehingga kita bisa menemukan supremasi Kristus di dalam MPK. Yaitu apa yang layak, apa yang patut, yang Kristus dapati. Yang diberikan oleh orang-orang. Yang dikatakan di dalam Kolose 3. Apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu lakukan, lakukanlah seperti untuk Tuhan. Itulah inti daripada supremasi Kristus, di mana ciptaannya yang sudah ditebus mengembalikan kemuliaannya melalui dunia kerja yang dipercayakan oleh Allah. Dan dunia kerja yang dipercayakan oleh Allah melalui MPK adalah dunia kerja yang menyentuh keluarga-keluarga Kristen yang mempercayakan anaknya di sekolah Kristen. Saudara, saya akan menutup bagian khotbah saya. Saya punya papa, itu terlahir lumpuh. Karena saya punya kakek, nggak terlalu pedulikan anak. Karena memang orientasi dia dagang. Jadi pada waktu dia panas, lalu disuntik sehingga menjadi kecil kakinya. Jadi dari muda dia itu tidak jalan dengan seperti kita, tapi dia ngesot. Saudara, yang saya tangkap dari kegigihan papa saya apa? Dia cuma bilang begini, saya mau anak-anak saya sekolah di sekolah Kristen. Kenapa? Dia bukan orang Kristen, saudara. Dia orang Buddha. Baru waktu dia meninggal, Tuhan kasih dia anugerah untuk percaya. Dan dia datang ke gereja dengan penuh sukacita menjelang dia meninggal. Tetapi dia bilang bahwa anak-anak harus sekolah di sekolah Kristen. Tidak boleh tidak. Kenapa? Karena dia punya satu keyakinan. Nanti kalau anak saya di sekolah Kristen, maka anak saya menjadi baik. Anak saya menjadi berguna. Saudara, ini pemikiran dari orang yang bukan Kristen. Tapi apakah kita orang Kristen melihat hal ini menjadi poin yang sangat kuat? Kiranya supremasi Kristus atas MPK sungguh-sungguh boleh dilakukan oleh rekan-rekan yang nanti akan diteguhkan dan diutus sebagai pengurus harian yang akan bekerja keras dengan segala visi dan misinya untuk merangkul banyak yayasan Kristen bergandengan tangan dengan satu tujuan yang sama seperti Kristus, yaitu melihat jiwa-jiwa yang dipercayakan, jiwa-jiwa yang kelak akan berguna bagi kerajaan Allah, orang-orang yang nanti akan menyuarakan keunggulan Kristus melalui hidup mereka lain. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena firman Tuhanlah yang Engkau berikan untuk menuntun langkah kami. Supaya kami tidak melangkah dengan pikiran kami dan kekuatan kami. Tetapi oleh firman yang membawa kami untuk melihat perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus duduk, di mana Kristus kehendaki untuk kami lakukan. Kiranya supremasi Kristus boleh ada
di dalam organisasi yang besar, yaitu MPK, yang Tuhan hadirkan di bumi Indonesia. Sehingga melalui kehadirannya, maka sekolah-sekolah Kristen yang ada di dalam yayasan-yayasan Kristen boleh menjadi satu kesatuan untuk boleh memikirkan apa yang harus diberikan untuk kemuliaan Kristus melalui pelayanan di dunia pendidikan. Kiranya Tuhan menaruh firman itu kepada kami semua dan memampukan kami untuk menjadi pelakunya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.